Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sama seperti turunnya wahyu kepada Nabi Nuh dan juga kepada nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Jadi tidak ada perbedaan bagaimana cara turunnya wahyu baik kepada Nabi Muhammad ataupun turunnya wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya, sama caranya. Qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari menjelaskan rahimahullahu taala, semoga Allah menyayangi beliau. Fi riwayat Abi Dzar fi riwayat Abi Dzar, dalam riwayat Abi Dzar, wal asli bi ghairi bab, sedangkan pada matan itu yang asalnya itu tanpa menyebut kata bab. Nah, kalau dalam kitab Fathul Bari menyebutkan babu, tapi di dalam kitab Bukhari, matan Bukhari yang asli tidak menyebut kata bab, langsung kaifa kana badu'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi riwayati ghairihima, dan telah thubutlah oleh ucapan itu dalam riwayat selain daripada mereka berdua. Tadi riwayat siapa? Abi Dzar, dalam riwayat Abi Dzar dan riwayat asli. Riwayat Abi Dzar, riwayat asli itu menyebutkan dengan tanpa kata-kata bab. Salah tadi ya. Riwayat Abi Dzar dan riwayat asli menyebutkan tanpa menyebutkan kata-kata bab. Sedangkan dalam riwayat ini menyebutkan dengan mengatakan kata bab. Dalam riwayat siapa di sini? Nah, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa thabata fi riwayati ghairima, dan subutlah kata bab itu pada riwayat selain daripada mereka berdua, yaitu Abi Dzar dan al-asli. Fa haka Iyadun wa man tabi'ahu fihi tanwin wa tarkahu, maka telah menghikayatkan oleh Iyad dan juga orang yang mengikut orang tersebut akan iyad pada penulisan tersebut dengan tanwin, dan ada juga yang meninggalkan tanwin, ada menyebutkan babun, ada yang tidak menyebutkan tanwin, langsung diidhafah ke depan. Wa qala al-Karmani yajuzu fil iskan ala sabili i'dad lil abwab, dan berkata oleh al-Karmani boleh padanya kata bab tersebut sukun ke atas mengikuti At-ti'adad lil abwab, mengikuti ke atas kebiasaan dalam penulisan bab-bab. Jadi tidak menyebut kata sukun karena mengikuti yaitu cara penulisan dari setiap bab. Karmani ini menurut Pak Karmani ya. Fala yakunu lahu i'rab, maka tidak ada i'rab padanya. Disukunkan saja di situ katanya, karena itu hanya sebagai bentuk cara untuk penyusunan bab-bab, penghitungan bab. Maka tidak ada i'rab di situ, disukunkan saja kata beliau. Ya, ini Karmani punya pendapat ini bertentangan dengan pendapat dua di belakang. Wa qad i'tarada 'ala al-musannif liqaulihi lam yaftatih bi khutbatin tanbi'u an maqsudihi muftatihatan bil hamdi wa syahadati imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh didebat ke atas musannif. Sungguh didebat ke atas musannif. Apa yang didebat ke atas musannif? Liqauni, karena perkataan musannif tersebut tidaklah memulai dengan khutbahnya itu dengan kata-kata yang membangkitkan, yang menyerukan, yang mengisyarahkan, menunjukkan ke atas maksud daripada bab tersebut, yaitu memulai dengan kata-kata alhamdu, dan tidak memulai dengan kata-kata syahadat. Mestinya dia mulai dengan kata alhamdu dan syahadat. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya di debat beliau ini, karena firman Allah, karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda fihi bihamdillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai padanya dengan kata alhamdulillah, maka itu terpotong tangannya atau terpotong. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi yang lain, kullu khutbatin laisa fiha syahadah, setiap khutbah yang tidak ada padanya itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak menyebut juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fahiya kal yadil juzma, maka itu sama seperti tangan yang buntung. Jadi ini kan tangan buntung nggak sempurna, tangan terpotong juga nggak sempurna. Jadi dalam ibarat yang disampaikan di dalam kitab ini tidak sempurna. Nah, ini dikritik beliau. Akhrajahu Abu Daud wa ghairu min hadits Abi Hurairah. Hadis dua tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga selain daripada Abu Daud daripada hadis Abi Hurairah. Wal jawab, bagaimana jawaban beliau? Anil awal, daripada pertanyaan yang pertama, annal khutbata la yatahattamu fiha siyaqun wahidun yamtani'ul udula anhu, bahwa sesungguhnya khutbah tidak mesti di dalamnya ada siyak yang satu yang menghalangi daripada berpaling daripadanya. Artinya tidak ada siyak yang, tidak mesti di dalam khutbah itu harus ada kata-kata alhamdu secara transparan. Tidak mesti ada kata-kata syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara transparan. Terkadang itu bal al-gharadu, yang dimaksud daripada khutbah al-iftitah bima yadulu alal maksud, membuka dengan apa yang menjadi maksud daripada kitab tersebut.
asal sudah dibuka dengan sesuatu yang menunjukkan ada dilalah kepada makna maksud daripada kitab tersebut, meski tidak disebut alhamdu, meski tidak disebut dua kalimat syahadat, maka itu sudah tercover, itu sudah terakomodasi, itu sudah bisa dirangkul makna alhamdu, bisa dirangkul makna syahadat di dalam satu ibarat saja yang bisa sampai kepada maksud tersebut. Jadi dia main dilalah iltizam, atau ya, dia main dilalah saja di sini. Dia tidak perlu langsung kepada lafaz. Bisa saja di sini bukan dalal, berarti ini bukan dilalah mutabakah, bukan dilalah lafziah mutabakah, tapi dilalah lafziah iltizamiyah yang dia pakai di sini. Nah, kemudian bal al-gharadu min al-iftitahu bima yadullu 'ala al-maqsud wa qad sadara al-kitab bi tarjamati bada'il wahyi, dan sungguh telah memulai oleh musannif akan kitab dengan terjemah, yaitu judulnya apa? Terjemah itu judul ya. Badu'ul wahyi, permulaan wahyu, wabil hadis. Dah. Jadi dia mulai dengan kata-kata badu'ul satu. Dia mulai dengan kata-kata kitabu badu'ul wahyi. Wabil hadis dalli 'ala al-iftitah bima yadullu 'ala al-maqsud, dan dia wabil hadis dalli 'ala al-maqsudil mustamil 'ala anna al-amal dairun ma'an niyat, dan beliau juga memulai dengan hadis yang menunjukkan ke atas maksud daripada, yang mencakup ke atas bahwa sesungguhnya semua amal itu berlaku beserta niat, harus disertai dengan niat. Mana hadisnya di sini? Mana hadisnya di sini? Mana hadisnya? Kan belum ada kan? Mana hadisnya? Hadis yang mengatakan annal amala dairun ma'an niyat, bahwa semua amal tergantung semua amal itu berlaku beredar dengan niat. Mana di situ hadisnya? Tidak, belum disebutkan kan? Jauh. Di depan coba lihat. Halaman 9. Halaman 9. Jadi sesudah kata-kata babu kaifiyatu kana bada'il wahyi, kitabu bada'il wahyi, itu perkataan daripada Imam Bukhari. Sedangkan penjelasan di bawah ini yang panjang lebar ini, mulai dari bab i'rabnya begini, tidak dimulai dengan alhamdu, tidak dimulai dengan khutbah. Ini penjelasan daripada pengarang kitab Fathul Bari. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau kita mau lihat ibarat langsung daripada matan Bukhari, itu Bukhari langsung menceritakan sesudah kata terjemah judul yang pertama Badul Wahyi, beliau masuk langsung pada hadis 1:9 tuh ya. Udah lihat yang tebal tulisannya. Hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal, lanjut, wa innama faman kana yusibuha au ilam ra'atin fahijratuhu. Itu berarti di situ hadis itu sudah menunjukkan kepada merangkul kepada makna alhamdu, juga sudah merangkul kepada makna syahadat. Mana di situ coba? Dari lafaz hadis tersebut, bagaimana dari lafaz hadis itu bisa menunjukkan kepada alhamdu? Kemudian pertanyaan kedua, dari mana lafaz hadis tersebut bisa menunjukkan kepada makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Coba lihat di situ. Mana hadis itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Bagaimana penjelasannya di situ, Tengku? Itu kan hadis menjelaskan tentang amal itu tergantung kepada niat. Setiap orang itu tergantung berdasarkan apa yang diniatkan balasannya. Siapa hijrah kepada dunia, niatnya ke dunia, dia dapat dunia. Siapa hijrah karena perempuan, ya, maka dia akan menikah, nggak dapat pahala, cuma perempuan dapat. Maka barang siapa yang hijrah tergantung kepada apa yang dia hijrah, kan begitu. Jadi dari hadis ini bagaimana sampai kepada makna alhamdu? Bagaimana dari hadis ini sampai kepada makna syahadat? Namanya saja niat. Kalau niat tidak ada yang tahu, yang hanya tahu adalah pengarang kitab. Otomatis berarti kita mengarahkan kepada bahwa pengarang ini sudah dahulu menyebutkan alhamdu tanpa disebutkan kata alhamdu. Beliau sudah mengarang kitab ini dengan permulaan mengucapkan kata, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di situ masuk alhamdu, di situ masuk syahadat. Bagaimana cara memasukkan alhamdu dalam bismillah? Kalau dia sudah bismillahi dengan menyebut nama Allah, berarti Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, berarti Ini kan memuji. Yang kemudian syahadat.
Syahadat, bagaimana masukkan syahadat pada bismillah? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bagaimana masuk dalam bismillah? Bagaimana bismillah bisa mencakup di dalamnya makna alhamdulillah, bisa mencakup dalamnya mana syahadat? Sehingga tidak tanpa menyebut secara lafaz udah masuk dalam dilarang iltizam daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bagaimana cara? Kalau alhamdulillah udah ngerti kita, Ar-Rahmanir-Rahim berarti memuji Allah Ta'ala. Kenapa kita sebut dengan perantaraan nama Allah Ta'ala? Kenapa kita mulai dengan nama Allah Ta'ala? Kenapa kita minta pertolongan? Bisa asta'inu, bisa ahmadu, bisa abada'u, atau abtadi'u. Ba huruf jar, ismi majrur, muta'alaknya adalah asta'in. Aku mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Atau karena kita memulai berarti ahmadu bismillahirrahmanirrahim. Aku puji Allah Ta'ala dengan perantaraan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atau abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya kata ahmadu bi bismillahirrahmanirrahim berarti alhamdulillah, karena muta'ala kepada ahmadu. Kalau asta'inu bi bismillahirrahmanirrahim berarti saya tidak mulai minta kepada yang lain, hanya kepada Allah. Berarti itu masuk dalam kalimat syahadat. Jadi kalau orang sudah membaca dua kalimat syahadat berarti dia tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah Ta'ala. Berarti dengan pengucapan kata asta'inu bismillah, dengan takdir di situ muta'alaknya kepada asta'in, masuk di dalam syahadat. Nah, jadi kenapa beliau meringkas tidak menyebut alhamdulillah, tidak menyebut syahadat? Karena disebutkan di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Berarti kalau diniatkan di situ minta pertolongan, berarti dia tidak ada yang lain. Berarti hanya Allah, la ilaha illallah, masuk dalamnya syahadat. Kalau dia niatkan di situ adalah untuk memuji, berarti takdirnya ahmadu bismillahirrahmanirrahim atau abtadi'u bilhamdillah, abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Berarti kau udah jelas nih kan? Ada sangkut pautnya hadis tersebut dengan penjelasan kenapa tidak beliau menyesuaikan dengan kebiasaan dalam pengarangan kitab menyebut alhamdulillah dan menyebut hamdalah dan menyebut dua kalimat syahadat. Karena ada hadis yang mengatakan aqta ajzam, terpotong, tidak berkah, kurang sempurna. Baru dijelaskan, oh ini ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Beliau sampai inamal a'malu binniyat. Berarti inamal a'malu binniyat itu berarti tergantung niat. Berarti takdirnya apa pada bismillah? Tergantung niat musannif. Kalau musannif meniatkan di situ untuk memuji berarti sudah alhamdulillah. Kalau musannif minta pertolongan hanya kepada Allah berarti itu syahadat di situ. Enggak ada tempat, ya kan? Kalau asyhadu an la ilaha illallah ma'budun, asyhadu an la ilaha illallah mawjudun, asyhadu an la ilaha illallah maksud. Ya, maksud berarti hanya kepada Allah. Enggak ada maksud yang lain kecuali kepada Allah untuk minta pertolongan. Ya kan? Dah, kemudian faka'annahu yaqulu, ini kemudian dijelaskan. Maka seolah pengarang itu ingin mengatakan, qasadtu jam'a wahyi sunnatil mutalaqi an khairil bariyah ala wajhin sayazharu hasanun amali fihi min qasdi. Telah memaksudkan oleh aku menghimpun wahyu sunnah yang al-mutalaqi yang diterima daripada khairil bariyah, sebaik-baik yang mengatur seluruh alam ini, ala wajhin, ke atas jalan metode sayazhar hasanu amalin, yang nanti akan nampaklah kebaikan amalku itu fihi padanya min qasdi, daripada maksudku. Nanti akan nampaklah maksudku itu. Penjelasannya ini bagaimana aku mengarang kitab ini yang di dalamnya aku kumpulkan yaitu wahyu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kitab Fathul Bari menjelaskan tentang syarah ke atas Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari tidak ada hadis dhaif. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari tidak ada hadis dhaif. Nah, di dalam kitab Sahih Muslim tidak ada hadis dhaif. Tetapi di luar daripada dua hadis tersebut, baik Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan kutubus sitah yang lain selain daripada Bukhari dan Muslim, meskipun di situ disebutkan hadis ini hasan, di situ ada kritikan hadis itu dhaif sebenarnya. Sesudah diteliti oleh para ahli hadis, ternyata dalam kitab karya daripada di luar dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang disebut dengan hadis hasan, didapati di dalamnya ternyata hadisnya itu tidak masuk klasifikasi kriteria hadis apalagi sahih. Hasan saja nggak sampai, tapi disebut hasan juga. Ternyata dhaif.
Ya. Gimana? Jadi yang kita berdasarkan abinya, jadi setelah diklasifikasi semua, ini kan absen yang semester kemarin ataupun saya katakan yang tahun kemarin juga kan, yang baru kan udah direvisi. Jadi memang ada yang sudah tidak ada sama sekali lagi, memang dari dasar. Cuma ada beberapa orang yang ada tapi tidak pernah naik kan. Yang ini nggak pernah naik sama sekali sama Korea kan, yang udah diconteng-conteng sama Abi ini. Habis itu nah ini juga yang diconteng-conteng sama Abi yang memang nggak pernah naik itu ada orangnya, tapi yang udah di cross semuanya ini nggak ada lagi. Jadi kelanjutannya maksudnya kita panggil orang ini kan. Cuma kalau sekarang walaupun Habib buat pengumuman itu orang itu nggak bakal hadir. Batat namanya tuh. Oh pale santri pale gure pale nyo lagi nya cik. Nyo puji tu pegang.